Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, semoga selalu dalam keadaan sehat ya, amin. Nah teman-teman ya, di Indonesia itu nasi putih ini sudah menjadi makanan yang pokok ya, makanan wajib. Jadi banyak orang Indonesia walaupun sudah makan, misalkan makan bakso, makan mie ayam misalkan ya, ataupun makan pempek, tapi kalau ditanya sudah makan belum, yaitu jawabannya pasti belum. Karena dia menganggap kalau belum makan nasi putih itu ya belum makan. Ya padahal sudah makan ya dari pagi, siang, sore makan jajan banyak ya, cemilan. Kalau ditanya sudah makan, jawabannya tetap belum. Nah jadi memang orang Indonesia kalau belum makan nasi, dia menganggap dirinya belum makan. Jadi wajar saja ya, orang Indonesia banyak yang gemuk-gemuk, perutnya banyak yang buncit ya, karena makannya itu kalau belum makan nasi walaupun sudah makan yang lain, anggapnya belum makan. Dan Indonesia itu termasuk pengkonsumsi nasi yang terbesar di dunia. Pada video kali ini saya akan membahas 4 pengganti nasi, 4 macam pengganti nasi yang lebih sehat. Nah, jadi ini bisa teman-teman coba ataupun bisa teman-teman terapkan di rumah. Dan banyak yang ingin mengganti kebiasaan makan nasi ini dengan karbohidrat lain, dengan alasan ingin menurunkan berat badan ataupun karena ada diabetes mellitus ya, sakit diabetes mellitus ataupun sakit gula darah ya, agar gula darahnya bisa terkontrol. Nah, untuk yang ingin menurunkan berat badan ya, memang nasi ini bisa menyumbang ya kenaikan berat badan, tetapi tergantung juga ya seberapa banyak teman-teman makan nasinya dalam satu hari. Kalau seandainya makan nasinya banyak ya, misalkan 1 piring penuh menggunung ya, tentu berat badan akan naik. Dok, saya makan nasinya nggak sampai menggunung dok, saya makan nasinya 2 centong 3 centong. Nah tetapi saya nambahnya 3-4 kali ya, itu sama saja ya, berarti asupan kalorinya ya itu berlebih ya, pantas berat badannya jadi naik. Ada yang tahu kenapa nasi putih ini dihindari oleh orang yang diabetes? Ada yang tahu jawabannya? Kalau tahu silakan tulis di komentar. Nah sebenarnya nasi putih itu dia mengandung indeks glikemik yang tinggi. Kalau indeks glikemik tinggi itu dia mudah ya, kemudian juga gampang dipecah menjadi gula ataupun diserap oleh tubuh. Nah sehingga kadar gula darah itu bisa gampang naik ya. Nah itulah alasannya kenapa nasi putih dihindari oleh orang yang diabetes. Intinya dia mengandung indeks glikemik yang tinggi. Paham ya? Nasi itu kan sumber karbohidrat, nasi putih ya. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin meninggalkan ataupun ingin menghindari nasi putih, ada sumber karbohidrat yang saya sarankan ya, alternatif dari nasi putih. Itu ada 4 jenis. Yang pertama itu adalah nasi merah. Nasi merah ini memiliki kandungan vitamin B dan serat yang lebih tinggi dibandingkan dengan nasi putih. Nah, kandungan serat yang tinggi ini membuat teman-teman itu cepat kenyang ya. Kemudian juga serat ini bikin teman-teman tidak gampang lapar, artinya kenyang terus ya, bawaannya kenyang terus. Nah, kemudian kalau teman-teman tidak gampang lapar, cepat kenyang, otomatis teman-teman tidak akan makan secara berlebihan ataupun makan sampai nambah-nambah ya. Kebanyakan orang kan kalau makan nasi merah dia nganggap makannya jadi nggak enak, kurang gurih rasa makannya ya. Memang ya, yang kita carikan sehatnya, yang kita carikan manfaatnya. Jadi jangan mementingkan rasa dulu ya. Semua berubah untuk kesehatan itu butuh proses, butuh perjuangan, butuh pengorbanan ya. Jadi jangan karena makan nasi merah dia nganggapnya cepat kenyang ya, kemudian juga nggak lapar, jadinya dia nganggap makan nasi merah itu kebanyakan tidak enak. Nah ini salah ya, memang efeknya seperti itu. Sedikit saja makan nasi merah itu kita sudah merasa kenyang, bukan karena makannya nggak enak. Sebenarnya itu yang harus diperhatikan.
Kemudian nasi merah ini juga kalorinya lebih rendah dibandingkan dengan nasi putih. Nah, sudah tinggi serat, kalori rendah, jadi cocok memang ya untuk orang-orang yang ingin menurunkan berat badan. Dok, saya sering lihat orang yang diabetes itu makan nasi merah. Ya, memang ya, orang yang diabetes ataupun gula darah itu disarankan mengkonsumsi nasi merah ataupun karbohidrat kompleks. Nah, jadi nasi merah ini dia tinggi serat. Kemudian juga kadar indeks glikemiknya juga rendah. Jadi memang disarankan untuk orang yang diabetes juga. Nah, sehingga kadar gula darahnya bisa terkendali ya dibandingkan dengan makan nasi putih. Kemudian manfaat lain dari nasi merah ini dia ada kandungan lemak tidak jenuh yang tinggi. Jadi dia bisa mengatur ya, mengendalikan kolesterol di dalam darah dengan baik. Nah, untuk teman-teman gimana? Sudah pernah makan nasi merah? Bagaimana rasanya ya? Nah ya memang ya jangan nunggu sakit, jangan nunggu menurunkan berat badan, makan nasi merah. Saya saja sampai saat ini makan nasi merah ya. Enak-enak saja kok rasanya. Dan juga makannya jadi tidak berlebihan. Yang kedua, roti gandum utuh. Nah jadi memang roti ini bisa menjadi alternatif pengganti nasi ya. Nah tetapi dibandingkan dengan roti biasa itu lebih baik teman-teman mengkonsumsi roti gandum utuh. Nah ini karena dia tinggi serat ya, kadar indeks glikemiknya rendah ya dibandingkan dengan nasi putih. Nah kadar indeks glikemik tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, apa manfaatnya kalau rendah, kemudian serat yang tinggi juga sudah saya jelaskan sebelumnya, apa sih kalau seandainya manfaat serat yang tinggi. Nah tetapi walaupun seperti itu ya, teman-teman makannya jangan berlebihan. Misalkan makannya roti kan biasanya untuk orang sarapan pagi, makannya misalkan 2 lembar, 3 lembar pakai keju ya, kemudian pakai coklat, pakai apa lagi ya, jadinya terlalu banyak juga ya. Jadi kalau terlalu berlebihan ya nggak bagus juga. Nah jadi walaupun roti gandum utuh ini bisa mengendalikan gula darah bagi penderita diabetes, kemudian juga bisa membantu menurunkan berat badan, tetap konsumsinya jangan berlebihan. Selain itu, roti gandum juga mengandung mineral dan vitamin ya. Mineralnya dari kalsium ya, magnesium, fosfor, seng ya dibutuhkan oleh tubuh kita. Kemudian vitaminnya dia ada vitamin E ya, kemudian folat. Nah, folat ini sangat baik untuk menjaga kesehatan pembuluh darah kita. Yang ketiga, oat ya. Jadi dia merupakan gandum utuh juga yang bisa menurunkan resiko penyakit jantung ya, obesitas, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, kemudian juga kanker ya. Nah jadi memang oat ini bisa menurunkan resiko tersebut dan tidak lupa juga diabetes. Nah jadi teman-teman biasanya mengkonsumsi oat ini itu di pagi hari ya, biasanya digunakan sebagai sarapan. Nah oat ini memang lebih sedikit kalori dan juga karbohidrat dan dia tinggi protein dibandingkan dengan nasi putih. Nah oat ini dia sumber dari riboflavin yang berguna untuk membentuk sel darah merah, mendukung pertumbuhan ya. Kemudian dia juga mengubah karbohidrat menjadi energi. Nah, biasanya ya orang mengkonsumsi oat ini kurang nyaman karena rasanya memang hambar ya. Dan juga banyak orang yang salah dalam mengkonsumsinya. Karena biar makannya jadi enak, biasanya teman-teman di rumah menggunakan susu kental manis ya, coklat yang terlalu banyak, ataupun ada yang dikasih potongan-potongan lemak ya, misalkan daging, kemudian juga ya pokoknya cara penggunaannya banyak yang aneh-aneh. Ya kalau memang penggunaannya aneh-aneh ya manfaat yang didapatkan ya tidak sempurna. Jadi kalau seandainya teman-teman tidak terbiasa mengkonsumsi oat ini ya, itu sebaiknya belajar pelan-pelan ya. Belajar pelan-pelan. Itu cukup diseduh dengan air hangat ya, kemudian dipotong pakai buah segar. Jangan ditambah susu kental manis, keju ya, kemudian coklat, seres ya, sampai oatnya cuman setengah, keju, seres ataupun yang lainnya jadi lebih banyak. Nah, ini salah. Jadi seduhlah oat ini dengan air hangat ya, kemudian biarkan dia menyerap. Atau bisa juga pakai susu yang low fat, ini bisa. Nah kemudian bisa pakai potongan buah ya, sedikit saja, sekedar saja. Nah ini kan oat ini tinggi serat, jadi bisa membuat teman-teman itu cepat kenyang. Jadi jangan makan oat kebanyakan, nanti tidak habis ya. Bikinnya sedikit saja dulu,
karena dia cepat kenyang, membuat teman-teman tuh tahan lama ya, nggak lapar-lapar. Jadi teman-teman bisa menahan sampai siang, jadi tidak makan berlebihan. Kalau seandainya gampang lapar kan, teman-teman pasti ingin makan sebelum jam makan. Itu yang dikhawatirkan. Jadi memang oat ini bisa sebagai pengganti nasi putih, apalagi teman-teman yang sedang diet. Yang keempat, kentang. Nah, pernah kan ya melihat orang diet makan kentang, ataupun orang yang diabetes ya makan kentang. Nah, jadi memang kentang ini lebih baik dibandingkan dengan nasi putih ya, baik kandungan vitamin maupun kandungan mineralnya. Nah, kemudian kentang ini tinggi serat. Nah, apalagi kalau seandainya teman-teman mengkonsumsinya dengan kulit-kulitnya. Kelebihan kentang tadi kan tinggi serat. Kemudian juga dia indeks glikemiknya lebih rendah dibandingkan dengan nasi putih ya. Tetapi dia lebih tinggi dibandingkan dengan nasi merah. Nah, jadi kalau pilihannya nasi putih, ya pilih kentang. Tapi kalau dibandingkan nasi putih, kentang, nasi merah ya, pilihnya nasi merah. Nah, kemudian kentang ini memang kalorinya lebih sedikit dibandingkan dengan nasi putih. Tapi itu kalau teman-teman bikinnya kentang rebus. Kebanyakan kan di kafe-kafe ataupun tempat makan kan kentangnya digoreng ya, pakai bumbu, pakai mentega, ataupun ditambahkan dengan cara masak yang lain ya, pakai minyak atau sebagainya. Nah, ini tentu kalorinya jadi banyak bertambah, kemudian sehatnya juga jadi berkurang. Jadi kalau seandainya kentangnya direbus ya mantap sekali memang ya. Manfaatnya mulai dari vitamin, mineral, di kalorinya sedikit ya, manfaat seratnya. Tapi kalau pengolahannya sudah yang aneh-aneh, mementingkan rasa enak lagi ya, supaya memanjakan di lidah, pakai saus apa gitu penyedap rasa gitu ya, sudah manfaatnya jadi kurang baik. Walaupun digunakan untuk orang yang diet ataupun untuk orang yang diabetes ya kurang efektif. Nah, lebih baik cara pengolahannya yang benar. Oke teman-teman, itu tadi 4 jenis karbohidrat yang saya sarankan untuk pengganti nasi putih. Kalau teman-teman suka misalkan kentang boleh, tapi cara pengolahannya yang benar. Nasi merah lebih bagus, kemudian oat juga lebih bagus, ataupun misalkan mau tadi roti gandum utuh ya boleh-boleh saja. Diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Yang tadinya tidak suka, pelan-pelan dipelajari dikit-dikit ya, dimanjakan dikit-dikit. Yang tadinya tidak kenal ya dikenalkan dulu, biar nanti lama-lama jadi suka dan terbiasa. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa di like dan share. Salam sehat, sukses diet, sampai jumpa.